bocoran door prize hari ini, konon kabarnya ada tiket untuk ke Israel. Ya, tapi tiket tersebut transitnya di Iran. Jadi buat teman-teman yang mau ambil, ya, nggak apa-apa. Di sana 2 minggu lah ngetem di bawah tanah, baru berangkat lagi ya. Sampai di sana langsung tahun Yobel. Nah dulu saya jualan karena kebetulan kita ada 5 orang di tempat yang sama, berarti Mongol punya 4 kompetitor. Nah bagaimana caranya Mongol jualan? Nah ini yang Mongol selalu bilang, prinsip Alkitab kita tulus seperti merpati, tapi harus licik seperti ular. Jangan diikutin tapi itu Mongol bikin Pak. Saya jualannya sumbing. Ini ngolan. Sumpah Pak, dosa bohong. Ini acara gereja bos, serius Pak. Jadi orangnya nggak beli, gua bacain. Ini beneran, ini nggak bohong. Dan akhirnya saya membintangi sebuah film, hanya menjadi cameo di filmnya RA Production. Yang kalau Anda lihat iklan di TikTok antara dialog Mongol dengan Nunung. Karena ternyata saya di situ jadi sumbing Pak. Ya kan, jadi berdiri ditanya sama Nunung, Mantri, bagaimana anak saya? Mongol jawabnya, Una meningan. Nunungnya teriak, apa udah meninggal? Tapi boleh jujur Pak, dengan dialog tersebut saya dibayar 100 juta oleh Raffi Ahmad. Jadi kadang kita nggak pernah berpikir, masih gini, sesuatu yang sudah kita rencanakan kadang meleset, tetapi Tuhan menyediakan rancangan yang lebih baik. Amin. Sama juga buat anak muda yang hadir hari ini. Anda jangan banyak ngeluh di Facebook karena Tuhan nggak megang HP. Jangan. Kalau Anda menggunakan Facebook itu bukan buat curhat, nagih utang. Lu bayar, kalau enggak gua tulis nama lu, itu pasti langsung lunas besoknya. Jadi saya tuh apa ya, saksi hidup kebaikan Tuhan. Saya mencoba di dunia perfilman dari menjadi seorang stand up 2011 sampai hari ini, berarti saya 9 Juli nanti akan merayakan 15 tahun saya menjadi stand up komedian. Dan sombongnya adalah saya satu-satunya stand up komedi Indonesia yang berasal dari Sulawesi Utara. Padahal Manado banyak orang-orang lucu. Orang tanya kenapa nggak nembus nol? Bapak Sabalogat, aku udah nggak bisa. Kayak pengen gua timpuk sepatu. Jadi sampai hari ini masih tetap ngegi. Kemarin 2 bulan di Amerika. Harusnya cuma sebulan tuh. Tapi karena kebetulan pas kita mau pulang tanggal 28, tanggal 26-nya ada promotor dateng. Bos Mongol, jangan dulu pulang. Ada 4 job, 1 job 2.500. Baru ada 2 acara gereja, 1 gereja 600. Otak Cinanya keluar. 10.000 nih, 10.000 berarti 170 juta ini pulang, ada 1.200, oke, gas, robah tiket, dirobalah ke 25 Maret, udah, itu 26, 27 tiket jadi, tahu-tahu 28 promotornya datang, bang, 6-6-nya batal. Enam-enamnya batal. Pak JK diminta untuk klarifikasi tentang video penistaan agama, malah kamu bilangnya Pak Jokowi bisa jadi presiden karena jasa kamu. Malu sekali share videonya teman-teman. Ini aki-aki masih pengen banget kamu dipuji ya. Jujur aja saya tidak mau puji kamu. Tadinya saya sangat menghormati kamu, tapi setelah kamu membuat video, nah kamu malah bilang di videomu, termal-termalmu itu, termal tak apa itu maksudmu videomu itu? Berarti kamu kira kami yang milih Jokowi ini selama 10 tahun dia jadi presiden, kau anggap kami sebagai orang bodoh berarti ya? Kamu bilang termal begitu itu ya? Termasuk saya kamu kira lah sebagai orang bodoh yang milih Jokowi ya kan? Kamu harus tahu. Menurut kamu Jokowi itu orang bodoh itu menurut kamu, tapi yang jelas dia 10 tahun memerintah menjadi orang nomor 1 di negara Indonesia. Saya tidak kenal Jokowi ya, dan tidak ada hubungan darah dengan dia. Tapi yang saya nikmati selama 10 tahun dia menjadi presiden adalah pembangunan yang luar biasa di negara ini. Ya teman-teman, ini respon Jokowi soal klaim jadi presiden karena peran Yusuf Kala. Nah, nanti kita akan melihat bagaimana respon atau tanggapan dari Pak Jokowi terhadap klaim yang disampaikan oleh Pak JK beberapa waktu yang lalu teman-teman. Bahwa Pak JK berkata bahwa kalau tidak ada saya maka Jokowi tidak jadi presiden. Nah ini menjadi satu perbincangan yang hangat di media sosial teman-teman. Ya karena kalau kita merujuk
terhadap apa yang pernah dijelaskan oleh adiknya Pak Prabowo Subianto, yaitu Pak Hasim, ketika Pak Jokowi ingin dicalonkan sebagai calon gubernur di DKI Jakarta, maka dalam ceritanya itu Pak Yusuf Kalla tidak disebut dalam cerita itu. Yang disebut nama di situ Pak Prabowo, Ibu Mega, dan lain sebagainya, dan Pak Jokowi sendiri. Ya, di mana ya Pak Hasim menceritakan itu ya bagaimana sejarah Pak Jokowi ini bisa ya maju sebagai gubernur DKI Jakarta. Dulunya kan ya Pak Jokowi sebagai wali kota Solo. Nah, ketika di tahun 2012 ada pilkada di DKI Jakarta, maka Pak Prabowo menanyakan kepada Pak Hasim. Nah, ini adalah cerita Pak Hasim ya teman-teman. Menanyakan kepada Pak Hasim bahwa siapakah temanmu itu yang ada di Solo? Siapa namanya? Jokowi ya. Nah, jadi kebetulan bahwa katanya Pak Hasim dengan Pak Jokowi ini ya berteman. Nah, sehingga mungkin Pak Prabowo karena sebagai ketua Gerindra ya ingin berperan dalam pencalonan pilkada di DKI Jakarta tahun 2012 yang lalu, maka tentu dia mencari sosok yang bisa ya memperbaharui di DKI Jakarta. Nah, ketika ditanya itu oleh Pak Prabowo kepada Pak Hasim, maka Pak Hasim menjawab dan menyebut nama Pak Jokowi. Nah, dari situ ya sebenarnya menurut dari cerita Pak Hasim bahwa ya Ibu Mega itu masih belum mau ya mencalonkan yang namanya Pak Jokowi. Ya, yang mau PDIP itu adalah Fauzi Bowo. Nah, tetapi oleh karena Pak Prabowo mendesak Ibu Mega atau meminta kepada Ibu Mega, maka ya Ibu Mega mengiyakan ya bahwa Pak Jokowi diambil dari wali kota Solo ke DKI Jakarta untuk sebagai calon gubernur di DKI Jakarta. Nah, setelah itu setelah cerita itu Pak Hasim ya, maka Pak Prabowo karena Pak Ahok ini ya dia adalah sebagai kader dari Partai Gerindra pada saat itu, maka Pak Prabowo merekomendasikan Pak Ahok untuk bisa bersanding atau bersama dengan Pak Jokowi. Nah, artinya bahwa dalam cerita itu bahkan Pak Hasim mengatakan bahwa ya dana saya habis katanya. Nah, dari cerita itu teman-teman, bahwa kita bisa tahu bagaimana ya Pak Jokowi itu bisa dari Solo ke Jakarta itu tentu berperan penting oleh Pak Prabowo Subianto. Dan dalam cerita Pak Hasim itu tidak disebutkan nama Pak Yusuf Kalla di sana. Nah, ini menjadi satu perbincangan ya di kalangan netizen dan juga di kalangan politik teman-teman, karena Pak Yusuf Kalla mengklaim bahwa dirinya ya karena dirinya berperan penting dalam menjadikan Pak Jokowi sebagai presiden ya, walaupun rakyat sebenarnya yang berperan penting di situ karena rakyat yang memilih teman-teman. Nah, jadi ya hal semacam ini ya ada satu pembahasan di kalangan masyarakat di media sosial teman-teman, dan salah satu ya ibu tadi yang bersuara bagaimana dengan perjalanan Pak Jokowi ya, bahwa Pak Jokowi itu ya menjadi seorang presiden karena rakyat. Oke, sekarang kita melihat bagaimana respon dari Pak Jokowi. Ya, apakah Pak Jokowi mengatakan sesuatu untuk membela dirinya dan lain sebagainya. Nah, ini respon Jokowi soal klaim jadi presiden karena peran Yusuf Kalla. Teman-teman, Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kalla atau JK mengungkit perannya di balik keberhasilan Joko Widodo atau Jokowi menjadi presiden ke-7. Menanggapi hal tersebut, Jokowi saat ditemui pada Senin 20 April 2026 yang mengatakan dirinya bukan siapa-siapa dan hanya orang kampung. Nah, Pak Jokowi mengatakan di sini bahwa ya ketika ditanya wartawan bagaimana tanggapannya terhadap klaim yang disampaikan oleh Pak Yusuf Kalla, maka Pak Jokowi mengatakan dirinya bukan siapa-siapa
dirinya hanya orang kampung saja. Nah, kemudian tentu ya dalam pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh Pak Yusuf Kalla, ya, karena pada kesempatan itu dia juga sekaligus mengklarifikasi bagaimana dugaan-dugaan yang dilontarkan atau yang dituduhkan kepada Pak Yusuf Kalla, ya, dugaan penistaan agama dalam ceramahnya di UGM, teman-teman, ya, karena beberapa lembaga dari Kristen melaporkan Pak Yusuf Kalla diduga menista agama, dan juga ada ya dari kalangan Muslim juga melaporkan Pak Yusuf Kalla pada saat itu. Dan sampai sekarang kita masih belum tahu bagaimana penjelasan dan keberlanjutan laporan itu, apakah memang diterima pihak kepolisian atau bagaimana. Oke, jawaban Jokowi usai Yusuf Kalla klaim jadikan dia presiden, bukan siapa-siapa, saya orang kampung. Nah, teman-teman, Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi hanya berkomentar singkat saat ditanya mengenai pernyataan mantan Wakil Presiden Yusuf Kalla menyebut dia menjadi presiden karena jasa Pak JK atau Yusuf Kalla. Sebelumnya JK mengklaim bahwa tanpa dorongannya kepada Megawati, Jokowi mungkin tidak akan pernah menjadi gubernur DKI Jakarta ataupun presiden. Nah, ternyata dalam klaim Pak JK di sini bahwa dia yang mendorong Ibu Megawati untuk bisa Pak Jokowi dibawa dari Solo ke DKI Jakarta tersebut. Tapi kalau kita merujuk pada cerita dari Pak Hasim bahwa tidak seperti itu, ya, dari Pak Prabowo Subianto sendiri. Oke, di sini dikatakan tanpa mau berpolemik atas klaim JK, Jokowi memilih merendah. Ia mengaku bukan sosok istimewa dan berasal dari latar belakang sederhana. Ya, saya ini bukan siapa-siapa, saya orang kampung, ungkap Jokowi saat ditemui di kediamannya di Sumber Banjarsari, Solo. Teman-teman, diketahui hubungan politik antara Yusuf Kalla dan Jokowi telah terjalin sejak lama, terutama saat keduanya berpasangan sebagai presiden dan wakil presiden periode 2014 tahun 2019. Ya, terbaru Yusuf Kalla yang masuk dalam polemik tudingan ijazah palsu Jokowi mengungkit jasanya saat Pilkada Jakarta tahun 2014 silam. JK mengklaim dialah yang membawa Jokowi dari Solo ke Jakarta. Siapa yang bawa Jokowi ke Jakarta? Saya yang bawa ke Jakarta dari Solo untuk jadi gubernur. Saya bawa saya ke Ibu Mega. Ibu ini ada calon baik, orang PDIP, Megawati menjawab, jangan saya datang lagi. Akhirnya beliau setuju, jadilah gubernur, ungkap JK di Kebayoran Baru. Nah, JK bahkan memberikan pernyataan keras yang ditujukan kepada para relawan atau buzzer yang kerap disebutnya dengan istilah termol. Nah, teman-teman, silakan memberikan komentar Anda dalam hal ini. Itu yang disampaikan oleh Pak JK, dan bagaimana dengan tanggapan dari Pak Jokowi dengan hal ini. Kita sudah mendengarkan tadi, ya, Pak Jokowi tidak membalas pernyataan yang disampaikan oleh Pak JK atau mengatakan itu tidak benar, tetapi yang dikatakan oleh Pak Jokowi, saya hanyalah orang kampung. Silakan memberikan komentar Anda, teman-teman.